Hukum membunuh semut menurut Islam dan dalilnya. Semut adalah salah satu hewan yang memiliki kegigihan dalam bekerja. Semut sendiri merupakan hewan yang sangat istimewa sehingga disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml. Dalam surat tersebut dijelaskan bagaimana seekor semut berkata pada semut lainnya agar segera memasuki sarangnya masing-masing. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. An-Naml 18. Saking begitu istimewanya semut, Islam melarang untuk membunuh semut. Hal ini terlihat dalam sebuah riwayat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 jenis binatang, semut, lebah, hudud, dan suradi. Hadis riwayat Ahmad 3066, Abu Daud 526 dan disyahihkan Syuaib al-Arnaud. Bahkan Rasul juga pernah menasehati para sahabatnya yang membakar semut ketika melakukan safar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah singgah dalam salah satu safar beliau. Ternyata beliau melihat ada rumah semut yang dibakar. "Siapa yang membakar ini?" tanya beliau. "Kami," jawab para sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak boleh membunuh dengan api kecuali Rabb pemilik api, Allah." Hadis riwayat Abu Daud 5270 dan disyahihkan Al-Albani. Rasul juga pernah menceritakan tentang kisah Sulaiman yang membantu para semut tersebut. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, suatu ketika, Sulaiman keluar untuk mencari minum. Ia lalu melihat seekor semut terbaring terbalik dengan mengangkat kaki-kakinya ke langit dan mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhluk MU. Kami tidak dapat hidup tanpa pemberian minum MU." Nabi Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kalian, sesungguhnya kalian telah diberi minum berkat doa selain kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hukum membunuh semut menurut Islam adalah haram. Mereka adalah makhluk yang begitu istimewa sehingga harus diperlakukan dengan baik. Lantas bagaimana jika semut tersebut mengganggu kita? Mungkin terdengar aneh, namun jika tidak terlalu mengganggu, kita bisa memberikan nasihat dengan niat yang baik karena Allah. Misalnya dengan berkata, "Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman, ini rumahku karena aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat." Insya Allah akan diberikan kemudahan bagi Allah untuk dijauhkan dari gangguan para semut tersebut. Namun jika semut terasa sangat mengganggu, maka dibolehkan untuk dibunuh dengan syarat hanya pada semut yang mengganggu. Syaikh rahimahullah menjawab, hewan-hewan semacam itu jika mengganggu, boleh untuk dibunuh asalkan tidak dimusnahkan dengan api. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 5 hewan yang kesemuanya disebut hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram yaitu burung gagak, al-hadaah, tikus, kalajengking dan anjing galak. Islam memang sangat menjunjung tinggi kasih sayang begitu pula pada hewan. Tak hanya semut, seluruh hewan adalah makhluk Allah yang patut disayangi. Hal ini juga terlihat pada perlakuan Rasul dan sahabat selama hidup mereka. Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami pernah ketika singgah di suatu tempat, kami tidak bertasbih, yaitu tidak melaksanakan sholat sunnah terlebih dulu, sehingga kami menurunkan beban-beban dari punggung binatang tunggangan." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2551 dan Ahmad 329. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini syahih. Bahkan pada hewan yang dianggap najis sekalipun, kita wajib menyayanginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum.
Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, "Anjing ini kehausan seperti diriku." Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya, kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Beliau menjawab, "Setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran." Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244. Maka dari itu, hendaknya kita selalu menyayangi setiap makhluk ciptaan Allah baik kecil maupun besar. Sungguh setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya kelak dan semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.